آمين رضي الله عنكم. فصل: والذي عليه المعول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة الذكر لله، فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بالقلب واللسان. والذكر الذي يجمع جميع معاني الأذكار وثمراتها الباطنة والظاهرة هو قول لا إله إلا الله، وهو الذكر الذي يؤمر بملازمته أهل البداية ويرجع إليه أهل النهاية. ومن سره أن يذوق شيئا من أسرار الطريقة ويكاشف بشيء من أنواع الحقيقة فليعكف على الذكر لله تعالى بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجيه خارق. فما اجتمعت هذه المعاني لشخص إلا كوشف بالملكوت الأعلى وطالعت روحه حقائق العالم الأصفاء وشاهدت عين سره للجمال الأقدس الأسماء. ولتكن أيها المريد مكثرا من التفكر، وهو على 3 أقسام: تفكرا في عجائب القدرة وبدائل المملكة السماوية والأرضية وثمرته المعرفة بالله، وتفكرا في الآلاء والنعم ونتيجته المحبة لله، وتفكرا في الدنيا والآخرة وأحوال الخلق فيهما وفائدته الإعراض عن الدنيا والإقبال على الأخرى. وقد شرحنا شيئا من مجال الفكر وثمرته في رسالة المعاونة، فليطلبه من أراده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال قد إشاد وغات عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد. Bagi orang yang ingin sampai kepada Allah, dan ini adalah rujukan kembali di dalam menjalani tariqah ilallah, tariq ilallah, setelah melaksanakan perintah yang wajib dan meningkatkan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan menghindari yang makruh, yaitu mulazamatu dzikrillah, melazimi dzikir kepada Allah. Karena itu selalulah berzikir. Jangan sampai waktu disia-siakan untuk lupa kepada Allah. Dalam semua keadaan berzikir. Di setiap waktu berzikir. Pada setiap tempat berzikir. Baik itu berzikir bil qalb atau zikir dengan lisan, zikir dengan hati atau dengan lisan. Ya, ada beberapa keadaan yang tidak boleh kita berzikir dengan lisan, tapi bisa dengan hati. Ketika kita buang hajat, ketika kita misalnya berhubungan intim, maka jangan berzikir dengan lisan, tapi dengan hati. Atau di tempat-tempat yang memang tidak layak untuk kita berzikir dengan lisan, di WC misalnya, maka kita berzikir dengan hati. Zikir yang mengumpulkan semua makna-makna seluruh zikir yang lainnya dan bisa mengembangkan ke yang lainnya, bisa menjadikan baik zahir dan batin kita. Utamanya adalah zikir la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Paling afdhalnya berzikir adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini dalam memulai kita menjadi orang Islam, la ilaha illallah. Akhir kita juga la ilaha illallah. Bawa mulai dunia sampai akhirat. Maka itu akan menjadi keselamatan dan keberuntungan kita selama-lamanya. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Kata Nabi, jaddidu imanakum, perbarui selalu iman kamu ini. Perbarui selalu iman kamu. Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita memperbarui iman kita? Kalau memperbarui rumah mungkin dicat, kemudian dipermak begitu ya, perbaiki baju juga begitu. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita bisa
memperburuk iman kita. Maka Nabi menjawab, aktsiru min la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci masuk surga harus la ilaha illallah. Yang tidak percaya la ilaha illallah dilarang masuk surga. Dilarang masuk surga. Afdalu ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdalnya yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Benteng untuk melindungi, benteng untuk keselamatan. Siapa yang masuk dalam bentengku akan aman dari adabku. Siapa yang merasa aman dari adab Allah? Siapa yang bisa melindungi dari adab Allah? Benteng yang mana yang bisa melindungi daripada neraka? Benteng yang mana yang bisa adalah benteng Allah, yaitu la ilaha illallah. Karena itu perbanyak mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayat. Apalagi kalau sudah menjadi akhir kalimat la ilaha illallah, maka dijamin dia masuk surga tanpa dihisab. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah bi ghairi hisab. Siapa orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang berharap untuk bisa merasakan sir daripada tariqah dan dia bisa dibuka hatinya sehingga mengetahui hakikah, maka selalulah menjadi orang yang berzikir kepada Allah, tapi berzikir dengan qalbin hadir, dengan hati yang hadir, bukan hanya mujarradul alfat, hanya lafat-lafat yang keluar, tapi juga diikuti dengan hati yang hadir. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka dia menyaksikan, merasakan dalam hatinya, tidak ada wujud ini kecuali karena diwujudkan oleh Allah. Tidak ada pencipta makhluk ini kecuali karena ada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kita mengingat begitu banyak nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ujung rambut, ujung kaki, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, kita ingat dosa-dosa kita. Mulai kita balik sampai sekarang, dan setiap saatnya kita melakukan berdosa, tapi Allah tetap merahmati kepada kita. Tapi itu semuanya jangan menipu kita. Jangan-jangan nanti di akhirat akan menjadi adab yang menyakitkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, bagaimana Allah mengatur bintang-bintang, matahari, bulan, bagaimana Allah mengatur rizki, ikan yang ada di lautan, manusia yang ada di atas dunia, bagaimana Allah mengatur yang ada di atas bumi daripada minyak, air yang tidak bersatu tapi satu, bisa bersatu ada di atas bumi. Bagaimana Allah menciptakan juga di dalamnya tambang emas, perak dan lain-lainnya. Maka kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitulah hati kita hadir, jangan hanya sekedar lafaz-lafaz. Kan kalau Anda kepingin menjadi orang yang bisa dibuka hatinya sampai mengenal hakikat dan merasakan bagaimana nikmatnya sir daripada tariqah, maka selalulah berzikir dengan qalbin hadir dan juga dengan adab wafir. Jangan kita
asal-asalan bersolawat misalnya kepada Nabi tanpa ta'zim kepada Nabi, kita menyebut nama Allah tanpa ta'zim kepada Allah. Orang yang beriman itu idza dzikrullah wajilat qulubuhum, kalau sudah disebut nama Allah hatinya takut, langsung tawadhu, bukan dia sambil ngerokok, bukan sambil cekakak-cekiki, tapi dengan ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disebut Rasulullah, mereka bersolawat kepada Nabi, solawat rindu, solawat cinta, solawat ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan iqbal shadiq, dengan serius, bukan dengan main-main, dengan lupa, dengan terlena, dengan tertawa dan lain-lainnya. Iqbal shadiq, serius, dohir batin, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka kusyifa bil malakutil a'la, dia akan dibuka, dan dia bukan di alam sufli tapi sudah di alam ulwi, bukan di alam yang bawah tapi sudah di alam yang tinggi. Bahkan dia sudah bisa mengenal bukan alamul mulki tapi alamul malakut. Dia akan bisa merasakan apa yang dirasakan para malaikat Allah. Dia akan merasakan kenikmatan yang dinikmati oleh para malaikat Allah. Para malaikat Allah itu nggak makan, nggak minum. Begitulah orang kalau sudah merasakan sirrul haqiqah, sirrul dzikir tadi itu, sirrul tariqah, kemudian kusyifa alal haqiqah, maka dia akan merasakan itu semuanya. Sehingga makan sedikit cukup, karena dia seorang manusia, minum sedikit cukup, tapi dzikir selalu banyak. Kalau kita kan enggak, dzikir sedikit, makan yang banyak. Sapi mirip dengan itu, tapi tidak dengan mirip para malaikat Allah. Tidur sedikit cukup, diam yang banyak itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari yasafirun. Sudah dia merasakan apa yang dirasakan para malaikat Allah SWT. Disinilah ruh nanti akan betul-betul mengenal hakikah daripada al-alam al-asfa, alam yang murni, bukan alam duniawi, alam yang dirasakan oleh ruh, dan ruh itu min amri rabbi, dan dia akan memandang dengan ainu sirri, dengan mata sirnya. Di hati itu ada mata, mata sir tadi itu keindahan daripada alam yang sangat suci, dan di situ tidak boleh masuk kecuali hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa bahwa wah, indah pemandangan di dunia ini, indah yang ada di dunia ini. Tapi bagi arif billah, mereka dengan zikirnya tadi itu dari hatinya, dia memandang yang lebih indah daripada segala-galanya, karena dia sudah dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan disinilah kita harus meningkatkan kualitas zikir kita. Selain zikir, harus kita juga memperbanyak al-fikir, zikir dan fikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ada zikir dan ada tafakkur. Jika bersatu, maka disitulah akan bisa mengangkat derajat. Fikir ini ada 3 macam. Berfikir ini ada 3 macam. Pertama, berfikir tentang keajaiban, bagaimana qudratullah, bagaimana Allah menciptakan alam yang begini hebat. Allah menciptakan alam yang begini luas. Allah yang mencipta, yang mengatur ini semuanya. Antum bisa bayangkan di bumi ini ada gravitasi. Yang itu semuanya bisa kita hidup di atasnya. Kalau ditambah gravitasi bumi ini, semuanya tenggelam di bumi ini. Gedung-gedung manusia, semuanya binatang tenggelam. Kalau dikurangi, semuanya bisa terbang. Tapi bagaimana Allah atur gravitasi tadi itu adalah sesuai dengan kehidupan kita. Sesuai dengan kehidupan kita, Allah ciptakan untuk kita ini semuanya. Matahari jaraknya dengan bumi, itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau didekatkan lagi, kering kita semuanya, nggak ada kehidupan ini. Kalau dijauhkan sedikit aja, salju semuanya, kedinginan, kaku semuanya, jadi es semuanya kita ini semuanya. Tapi itu diatur oleh Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu Allah menciptakan itu semuanya. Pikir baik-baik supaya kamu bisa mengenal Tuhan kamu. Disitulah ada ma'rifatullah.
Ma'rifatullah itu juga bukan jangan rokokan kemudian gedabur sana gedabur sini, tapi orang yang mengenal bagaimana Tuhannya, Qudratullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pikir kedua bagaimana nikmat Allah yang begitu luar biasa diberikan kepada kita. Ya Allah, kita tidur nggak bisa mengatur diri kita, tapi Allah atur gerak jantung kita, gerak ginjal kita, aliran darah kita, semuanya. Belum lagi nikmat yang lainnya. Ini yang ada pada diri kita. Maka di situ akan terjadi mahabbatullah, ya Allah, cinta kepada Allah. Begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Ada ma'rifah, ada mahabbah. Kemudian tafakur tentang dunia dan akhirat. Sehingga kita tahu, ya dunia jijik, ya tidak kita cintai nantinya. Ya akhirat istimewa. Itu yang harus kita rebut sehingga kita menjadi zuhud di dunia dan kita menjadi raghib ada di akhirat, semangat untuk di akhirat. Kalau ada tiga ini semuanya, maka disinilah kita akan bisa merasakan hakikah, dan disitulah kita akan masuk ke alamus sir, dan sir itu adalah inti daripada segala-galanya yang ada di hati kita. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa menjadi orang-orang yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.